Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sesi yang keempat kita sudah bahas bagaimana menyiapkan satu proyek dengan menggunakan Trello. Pada sesi yang ketiga, kedua, dan ke-1, kita sudah awali dengan mulai bagaimana memulai, melihat strukturnya, dan seperti apa Trello yang harus dilakukan. Silahkan Bapak Ibu balik lagi, lihat video bagian 1, lihat video bagian 2, lihat video bagian 3, dan lihat video bagian keempat. Nah, pada bagian kelima ini, Bapak dan Ibu sekalian, ceritanya apa yang sudah disiapkan sampai tahap 4 tadi, sudah sampai kepada mahasiswa. Tibalah saatnya kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan proses pengerjaan proyek, dan ceritanya mereka akan mengumpulkan apa yang telah mereka kerjakan dan berkonsultasi dengan kita. Nah, perlu diingat Bapak dan Ibu sekalian, perlu disampaikan kepada mahasiswa ketika mengerjakan satu proyek, bahwa misalnya, walaupun tahap pertama ini merumuskan capaian pembelajaran, due date-nya adalah sampai tanggal 7 bulan April 2020, bukan berarti dikumpulkannya itu pada tanggal 7. Tapi kita buka proses proses pembimbingan itu mulai dari jauh hari sebelum tanggal 7 ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita lihat contohnya Bapak Ibu ya yang sudah masuk kepada mahasiswa. Nah, ini salah satu tim misalnya Bapak dan Ibu sekalian. Ini kan due date-nya tadi 7 April 2020. Coba kita lihat Bapak Ibu mereka sudah masuknya mulai kapan? 24 Maret ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika 24 Maret ini nyampe kepada mereka, mahasiswa langsung menuliskan, oke Pak, gitu ya. Nah, kemudian beberapa jam kemudian, gitu, masih pada tanggal 24 Maret, saya berikan umpan balik. Lanjut, pelajari dulu ya, pelan-pelan, gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian saya jawab juga, ini saya mention orangnya langsung malah di sini dengan cara mengetikkan tanda ini ya, tanda apa nih, add begini dengan Teti misalnya begitu, maka akan masuk ke seperti ini. Nah, kemudian ada juga mereka melakukan konsultasi lagi, selamat malam Pak Wes, nah misalnya ya. Untuk format capaian, apakah ada format baku yang harus kamu sesuaikan? Mohon arahannya. Ini tanggal 3 April ya Bapak Ibu sekalian, jam 8.44. Saya jawab jam 8.50. Gitu ya. Mereka kirimkan lagi. Jadi karena ada satu kelompok ini berapa orang, ini yang lain menanyakan dulu. Menyampaikan juga ya, kelompok kami mencoba membuat rumusan capaian pembelajaran serta pemetaan dan pengorganisasian materi untuk satu program pelatihan dengan pemantapan bla 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 gitu. Mohon masukannya. Nah saya baca. Nah, tanggal 4 juga jam 11. Terima kasih sudah sampai tahap tolong ikuti. Nah, ini saya berikan arahan dalam panduan merancang dan khususnya bab 5. Lihat komen berikut dalam file terlampir. Jadi di sini saya lampirkan file Bapak dan Ibu sekalian, dan dalam file ini Bapak Ibu sekalian sudah saya berikan komentar. Ya, misalnya kita lihat komentarnya seperti apa Bapak Ibu, supaya mereka bisa tahu kan gitu ya. Nah, ini sudah saya berikan komentar ya Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf, ini mungkin Bapak Ibu tidak bisa melihat sharingnya. Bapak Ibu kita stop sharing dulu. Kita ingin lihat Bapak Ibu sekalian sharingnya komentarnya seperti apa. Coba saya lihat. Oke. Nah, ini ada komentar-komentar dari saya yang diberikan kepada mereka ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, di sini untuk pembelajaran ikuti panduan bab 5 dalam buku supaya teman-teman tahu mana yang terminal objektif, mana yang enabling learning outcome sebelum masuk ke tahap 3. Nah, ini seperti ini saya masukkan ya. Kemudian saya stop sharing lagi Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat lagi ke ya. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, setelah mereka memberikan sudah saya berikan masukan, oke Pak, kami coba pelajari dan seterusnya gitu ya. Terus ini proses diskusi begitu banyak sampai-sampai saya juga memberikan arahan gitu ya.
Jika ingin wawasan tentang how to write a good learning objective, dapat pelajari di sini. Jadi saya kasih linknya dan Ibu sekalian terus sampai berkali-kali terjadi. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan hasil konsultasi tadi, Bapak dan Ibu sekalian, mereka telah melakukan proses perubahan ini selama 2 minggu ya. Telah melakukan bolak-balik, pertama ngasih ini, kemudian saya berikan masukan, mereka revisi yang ini, kemudian saya berikan masukan, revisi lagi, dia masuk sini, kemudian perbaiki lagi terus sampai yang terakhir, Bapak dan Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kemudian ketika ini sudah selesai, saya berikan well done. Lanjut ke stage berikutnya. Nah, gitulah Bapak dan Ibu sekalian. Ini tanggapan-tanggapan yang saya berikan kepada mahasiswa. Nah, tips saya Bapak dan Ibu sekalian, ketika memberikan tanggapan di sini Bapak Ibu, pertama kita sebutkan nama mereka. Nah, ini namanya kalau dalam teori community of inquiry, kita ini memberikan penghargaan sosial. Nah, gitu ya. Kita mulai dengan social presence. Nah, jadi sebenarnya terjadi hadir secara sosial di sini dengan cara kita sebutkan namanya. Kalau bisa dua-duanya nih, Dita dan Teti ini saya. Kemudian hehehe terima kasih sudah sampai tahap yang kedua. Ini berarti kan kognitif presence-nya mereka, artinya apa yang mereka kerjakan ini sudah kita hargai. Nah, berikutnya adalah saya berikan yang namanya teaching presence. Teaching presence itu artinya scaffolding atau arahan yang kita berikan kepada mereka ya. Nah, scaffolding ini saya berikan juga ini umpan baliknya gitu ya, seperti ini. Atau berikutnya yang ini juga seperti ini gitu ya. Kita berikan scaffolding dengan cara memberikan panduan di tempat yang lain. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu sekalian yang memang harus dilakukan oleh kita memfasilitasinya. Jadi prinsip yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, pertama adalah hargai social presence dengan cara menyebut nama mereka. Yang kemudian kedua hargai cognitive presence mereka, artinya pendapat atau apapun yang mereka lakukan itu kita acknowledge, gitu ya, kita komentari. Dan yang terakhir adalah teaching presence, artinya kita memberikan scaffolding atau memberikan arahan lebih lanjut, ya umpan balik atau feed forward atau feedback kepada mereka. Nah, dengan demikian terjadi komunikasi yang intensif antara kita dengan mahasiswa. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, yang harus kita perhatikan adalah jangan terjadi delay feedback. Nah, Bapak Ibu perhatikan, umpan balik yang saya berikan atau respon yang saya berikan kepada mereka, tanggal 24 mereka memberikan, gitu ya, tanggal 3 mereka menyampaikan, tanggal 3 juga saya komentari, ya gitu ya. Nah, atau tanggal 4 saya komentari lagi. Ini tanggal 4 ini mereka, Reska ini menyampaikan, kemudian pada, ini nggak nyampe 1 jam malah ya, dari 6.25, sore loh ya Bapak Ibu sekalian, 6.25 saya berikan umpan balik ya gitu ya. Kemudian ini tanggal berapa ya, tanggal 5 jam 10 sore saya sudah berikan umpan balik lagi ya. Ini tanggal 5 jam 10.48 saya berikan umpan balik, tanggal 5 juga masih jam 11 gitu ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian terus gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, jadi prinsip immediate feedback ini menjadi sangat penting. Dan saya merasa dengan menggunakan kognitif social presence terlebih dahulu, dilanjutkan dengan asuhan dengan menggunakan cognitive presence, dan terakhir teaching presence, dan dilakukan secepat mungkin, ini membuat mahasiswa merasa diperhatikan. Kemudian berdasarkan pengalaman saya, rasa-rasanya mahasiswa merasa motivasi internalnya terpenuhi, sehingga mereka senang mengikuti proses pembelajaran seperti ini. Konsekuensinya Bapak Ibu sekalian, kita harus bersedia memfasilitasi mereka 24 jam per hari, 7 hari dalam seminggu. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian.
mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.